Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sembiring, yang kami hormati Dewan Guru SDN 1 Sembiring, dan yang kami hormati Ibu Fitria Dwi Anggraini selaku Guru SDN 1 Sembiring dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini izinkan kami membacakan susunan acara dalam rangka diseminasi modul PGP Budaya Positif di sekolah oleh Ibu Fitria Dwi Anggraini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Situbondo, tanggal 23 Oktober 2023. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi modul PGP Budaya Positif di sekolah, dan yang keempat penutup atau doa. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Sembiring kepada Bapak Murasid SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Sembiring, wabil khusus Ibu Fitria Dwi Anggraini SPD GM yang merupakan peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo dalam program guru penggerak. Alhamdulillah wasyukurillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi modul PGP Budaya Positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap terlipat surga kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi ini. Kemudian untuk
menunjang atau mendukung kegiatan ini, marilah kita nanti ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Fitria Dwi Anggraini yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar saya sampaikan bahwa budaya positif di sekolah ini sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya atau yang dimiliki peserta didik tentu ini akan berdampak positif dan juga akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan atau diawasi maupun tidak. Oleh karena itu perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini perlu diketahui motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Tentu saja mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan. Namun sebaliknya, ketika tidak ada pengawasan, budaya tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena itu, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, maka yang dapat dilakukan adalah membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Selain itu pula, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mudah-mudahan kita semua, kita termasuk warga sekolah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita untuk menumbuhkan karakter siswa yang lebih kuat, maka ada upaya, ada usaha untuk terus mengawasi kegiatan yang ada di sekolah, agar mereka dengan sendirinya memiliki budaya positif yang kuat, sehingga tanpa harus ada pengawasan peserta didik kita atau warga sekolah pada umumnya bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita. Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya terkait dengan positif, terkait dengan budaya positif di sekolah. Dan untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Fitria Dwi Anggraini selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kepada sekolah. Semoga apa yang disampaikan beliau semoga bermanfaat di rumahnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemaparan diseminasi modul PGP budaya positif di sekolah oleh
Ibu Fitria Dwi Anggraini, CGP Angkatan 9, Kabupaten Situbondo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah dalam acara diseminasi maupun PKP budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena berkat rahmatnya kita bisa hadir di sini. Curahkan kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad karena dengan rahmatnya kita dapat ada di budaya positif di sekolah. Di sini saya nanti tidak akan menggurui, tapi kita belajar bersama apa yang sudah saya dapat di modul PGP modul 1.4. Jadi saya masih dalam pendidikan guru penggerak, nanti berakhirnya di bulan April ini, yaitu untuk aksi nyata yang untuk modul 1.4. Jadi harus melibatkan Bapak Ibu guru dan untuk membudayakan budaya positif di sekolah yang lebih baik. Jadi nanti kita sedikit belajar bersama, artinya saya hanya memaparkan, nanti juga Bapak Ibu guru sudah tahu atau sudah mengetahui lebih banyak dari saya, bisa nanti saling kita berbagi informasi. Betul ya, Ge? Oke. Untuk tujuan saya yaitu mendefinisikan atau menyebarluaskan budaya positif di sekolah sehingga dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berhamba pada murid. Jadi nanti budaya positif ini semuanya adalah berhamba pada murid. Jadi diharapkan nanti semua guru-guru berhamba pada murid, artinya semua yang kita lakukan adalah tujuannya untuk murid bahagia, yaitu aman dan nyaman di sekolah. Jadi diharapkan setelah kita belajar ini, nanti di sekolah anak-anak lebih, itulah adalah yang kita junjung, yang diharapkan di sana. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sana, mungkin kita SBK dulu ya. Itu kayaknya bapak-bapak 2000 tegang semua. Oke, bisa nanti kita SBK supaya agak cair suasananya. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu bisa berdiri. Bisa. Kita berdiri sebentar. Kita SBK supaya sedikit konsentrasinya juga lebih konsentrasi karena kayaknya tegang semuanya. Oke, tegak. Oke, sekarang nanti kita main SBK, yaitu pasti sudah tahu Simon berkata. Sudah tahu ya? Nah, Simon berkata, kalau ada kata-kata Simon berkata, jadi lakukan apa yang dikatakan Simon. Tapi kalau tidak ada Simon berkata, berarti tidak usah dilakukan. Contoh, Simon berkata, pegang hidungmu. Kalau hanya ya, ada Simon. Kalau ada Simonnya baru dilakukan. Simon berkata, pegang, berarti pegang. Kalau pegang hidungmu, tidak ada Simonnya, berarti tidak usah dilakukan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita mulai ya. Oke. Sekarang sama itu, tepuk konsentrasi bisa? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa? Nah. Bisa? Belum bisa juga. Jadi nanti kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu tepuk. Konsentrasi dimulai. Nah, baru nanti saya utarakan apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu Simon berkata. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai, betul. Konsentrasi dimulai. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Simon berkata, pegang telingamu. Simon berkata, pegang hidungmu. Pegang dagumu. Nah, tidak ada Simonnya, Bu. Tidak Simon berarti tidak ada Simon. Maksudnya Simon yang mewakili yang di depan.
Oh, langsung Pak ya. Kita ulangi lagi. Simon berkata, pegang jarimu. Simon berkata, pegang rambutmu. Pegang hidungmu. Pegang telingamu. Simon berkata, pegang matamu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah konsentrasi semua. Oke, bisa tidur kembali. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya nanti saya akan memutarkan suatu video. Nanti silakan dilihat dan nanti saya minta tanggapan beberapa Bapak Ibu guru. Apa yang sudah Bapak Ibu guru tonton. Oke, sebentar. Videonya. Saya minta satu atau dua tanggapan dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tonton? Silakan, mungkin ada yang berkenan untuk memberikan suaranya. Saya Bu. Silakan Ibu. Ke depan Bu. Pakai sini. Kamu nggak tahu. Mana saya ada. Dengan melihat gambar di depan, sepertinya kebersamaan itu banyak gunanya. Terbukti dengan anak kecil itu mau melangkah tidak bisa karena terhalang oleh kayu yang roboh, sehingga yang lain juga ngikut anak kecil tadi, sehingga kayu itu terangkat karena adanya kebersamaan, sehingga segala rintangan bisa diatasi dengan kebersamaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mungkin ada lagi satu lagi, bapak-bapak mungkin? Bapak, lagi ya Pak. Balik-balik bapak-bapaknya. Oh, ibu-ibu juga. Gak apa-apa, silahkan. Oke, berarti sudah cukup. Oke, cukup berarti tadi ya. Berarti dengan kebersamaan kalau dari Ibu Haji Nur, bahwa dengan kebersamaan pasti bisa. Nah, dan satu hal yang perlu di situ digarisbawahi bahwa kita semua atau orang-orang di sana bergerak adalah dengan satu anak kecil yang dia berusaha untuk memindahkan kayunya. Jadi dia adalah orang yang pertama yang menggerakkan. Nah, mau bergerak untuk biarpun dia pasti yakin dia nggak bisa, pasti ternyata dengan dia melakukan seperti itu berarti semua orang ikut tergerak, ikut untuk membantu dia. Akhirnya teman-temannya yang kecil-kecil tetap tidak bisa, akhirnya yang lainnya juga akan membantu dan akhirnya pohon yang besar itu bisa pindah dan semua jalan atau semua mobil bisa melewati kembali. Itu di sana. Berarti kunci satunya adalah terutama untuk nanti yang kita bahas yaitu budaya positif dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, apapun posisi kita, biarpun kita hanya mungkin di sini ada yang DTT, ada yang PNS, ada yang kepolisian, semuanya sama. Yang pertama yang bergerak itulah yang pelapornya. Jadi tidak ada di sini, oh harus kepala sekolah dulu, tidak. Oh harus yang tua-tua dulu, tidak. Tapi semuanya wajib untuk mulai bergerak. Jadi mulai dari diri sendiri. Nanti kalau kita sudah masuk ke anak-anak atau di kelas, berarti anak pun bisa menjadi pelopornya. Oh Bu, gimana kalau ini dia usul, silahkan. Jadi bukan hanya dari yang atas ke bawah, tidak, tapi dari semuanya. Budaya positif itu harus semuanya, dari semua lini. Jika memang itu bagus, mari kita angkat bersama. Dan benar kata Bu Nur, tetap harus ada kebersamaan tanpa didukung. Jadi contoh Bu Kusnul, saya ingin semuanya jujur, yang musuh aja yang jujur, yang lainnya tidak, semua percuma. Jadi tetap harus saling mendukung gitu. Di sana kunci untuk budaya positif bisa diterapkan di sekolah dengan yang dikatakan oleh Bapak Kuswatir adalah menguat atau mengakar kuat, menjadi karakter kuat dari anak. Biarpun kalau mau dibilang peraturan yang sudah ada tanpa diawasi pun anak akan sudah menjalankannya dengan sendirinya di sana yang utama. Oke, kita lanjutkan untuk budaya positifnya. Jadi budaya positif sendiri nanti kita akan belajar beberapa konsep-konsep kuncinya yang harus kita kuasai supaya sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Sekarang ini untuk kita sebelum ke budaya positif ada 4 pertanyaan. Kita nanti bisa jawab bersama-sama, tidak sama pun tidak apa-apa untuk jawabannya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Tidak ya. Ada yang tidak, ada yang ya. Nanti jawabannya nggak usah, beda nanti kita runutkan ke belakang, nanti jawabannya pasti ketemu. Oke, untuk yang kedua, apakah memberikan penghargaan sebagai hadiah kepada anak akan memacu motivasi belajar anak? Ya. Iya. Oke. Ada yang tidak mungkin? Iya semua? Iya semua. Nomor 3, guru harus memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Ya. Ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya. Ya. Oke, berarti yang tidak tadi hanya nomor 1 ya. Oke. Oh iya juga. Oh ada yang iya, ada yang tidak. Mungkin kalau iya bisa memberikan alasan. Menurut saya ya Bu, hukuman itu kan bermacam-macam ya, tidak harus menyakiti siswa. Menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa karena apa ya Bu, bikin efek jerah
akan mengulangi lagi karena takut dihukum gitu. Apapun hukumannya, entah itu ditambah PR-nya atau dia tidak harus disakiti kayak gitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mewakili yang iya atau yang tidak? Gak apa. Kan kita di sini pendapat aja. Nanti Nomor berapa tadi Bu? nomor 1 Bu. Iya, Ya. saya bilang tidak. Ya. Tidak perlu. Nomor tidak. Ya. Kita di sini berpendapat apa ya? Sesuai dengan pertanyaan nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya menjawab tidak. Karena itu tergantung kelasnya masing-masing. Kalau kita ngajar kelas 1, apakah hukuman dapat didisiplinkan anak? Saya menjawab tidak, karena anak kelas 1 itu butuh pengertian dari guru, butuh kasih sayang. Sehingga kalau anak itu punya salah, guru bertindak selaku guru itu bisa bertindak sebagai ibu, yaitu kita mendidik secara halus, dinasihati dan sebagainya. Tidak harus berupa hukuman. Baik hukuman untuk kelas 1 lah ya Bu, soalnya kan kita dihadapkan pada murid kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya berbicara untuk yang kelas 1 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Semua punya alasan dan semuanya benar. Jadi nanti bagaimana budaya positif itu meramukan sebuah hukuman itu bagaimana materi kita ikuti selanjutnya. Nah, untuk apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi karakter yang kuat. Itu budaya positif. Jadi nanti bagaimana banyak kunci-kuncinya atau konsepnya yang harus kita pelajari atau kita ketahui. Bagaimana menjadi anak itu berkarakter kuat. Oke, selanjutnya konsep kunci untuk menerapkan budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Itu adalah kunci-kunci atau konsep-konsep yang harus kita kuasai atau kita ketahui untuk membudayakan positif di sekolah. Oke, untuk yang awal kita bermain lagi. Nah, coba nanti Bapak Ibu silakan kepalkan tangan kanannya. Kanannya, gitu. Kanannya. Kepalkan tangan kanan. Di sini kita anggap di tangan kanan kita ada benda yang sangat-sangat berharga. Ya tahu di dalamnya apa ya? Mungkin ada emas atau emas tapi bukan emas di rumah ya kalau ibunya. Emas beneran. Nah, di sana ada. Nah, bagaimana contoh nanti kita berpasangan saja. Jadi Bu Saryani sama Bu Rika, Bu Saryani menggenggam, Bu Rika membujuk Bu Saryani untuk bisa membuka tangannya. Ya, bagaimana caranya Bu Rika terserah. Mau dirayu, mau dikritiki, mau dikasih hadiah, mau dikasih HP, kasih uang, silakan. Nanti Bu Heli sama Pak Iskandar, Bu Husnul sama Bu Khalid, Bu Nur sama Pak Saiful, Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Madi. Oke, nanti silakan. Salah satu dari siapa yang mau membujuk. Jadi satu menggenggam. Bagaimana caranya biar ini terbuka? Oke, bisa Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai. Kita waktunya berapa menit? 1 menit saja ya. Kita kasih waktu 1 menit. Oke, silakan. Bu Heli sama Pak Iskan, silakan menentukan siapa yang mau genggam, siapa yang mau merayu atau membujuk untuk membuka genggaman. Silakan. Silakan. Nur sama Pak Saiful. Silakan. Dirayu bagaimana? Biar nggak lopot lagi gamma. Oh, sudah berhasil mencari lagi. Siapa lagi yang sudah berhasil? Oh, sudah berhasil kamu. Siapa tahu ya? Kepala BC
Iya, udah terselesaikan. Bukan kadang-kadang lu Siap, udah terselesaikan. Sudah. Siapa yang belum bisa? Kalau tadi hampir semua sudah. Ada yang tidak bisa? Gue di Melayu bisa. Oh, boleh sih. Dia sudah terbuka. Bisa, Bang. Oh, sudah bisa. Ya, ternyata untuk guru-guru SD1 sudah Oke, jadi di sini kunci satu lagi. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa kita tergerak dari hati, setelah itu bergerak bersama. Selanjutnya ini kuncinya. Jadi yang mengontrol tangan kita itu diri kita sendiri, ya kan? Mau membuka pasti dari diri kita sendiri. Kalau kita teguh tidak, contoh kayak Pak Is tadi mau dikasih Bu Ali uang berapa tidak mau, pasti tetap akan menggenggam. Ya, itu berarti kontrol dari tangan kita itu diri kita sendiri dari dalam. Tadi ke bapak-bapak sudah bilang yaitu motivasi internalnya kita, intrinsiknya kita itu yang memotivasi. Jadi kalau kita mau menggenggam seterusnya mempertahankan benda yang ada di belakang kita, berarti kita akan teguh. Tapi kalau kita terayu, otomatis kita akan membuka. Nah, di sana itu berarti adalah motivasi eksternalnya lebih kuat daripada intrinsnya. Berarti yang di intrinsnya di dalamnya kita belum terlalu kuat. Itu makanya di sini kita harus menguatkan motivasi intrinsnya dari dalam kita supaya kita berpegang teguh pada yang sudah kita miliki itu. Nah, itu ya. Selanjutnya yang pertama tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif. Kalau kita ini kata-kata disiplin pasti yang tercetus itu kepatuhan, peraturan, tata tertib, hukuman itu pasti terlintas di pikiran kita. Anak harus disiplin, berarti harus patuh, harus taat, harus ada hukuman, ya seperti itu. Ternyata yang dimaksud di budaya positif bukan. Disiplin positif di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi sudah saya bilang. Jadi dari dalamnya. Kalau dia disiplinnya positif sudah dari dalam, apapun yang terjadi dia akan teguh. Itu dimaksud disiplin positif. Jadi kalau sudah tertanam bahwa jujur, dia akan jujur selamanya, tidak akan pernah melenceng dari keteguhan hatinya. Itu namanya disiplin positif. Oke. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikannya. Jadi saya ingin jadi dokter. Jadi di sana ada tujuan mulianya. Di sana nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri setiap orang. Saya ingin pintar. Saya ingin itu di dalam dirinya. Itu nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya contoh-contoh yang sekarang sedang booming untuk nilai-nilai kebajikan yang sedang dibumingkan sekarang yaitu di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Oke, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini akhlak mulia luas dulu ya, bukan hanya berakhlak pada Allah, bukan, sesama, makhluk hidup, semuanya di sini. Negara itu berakhlak mulia. Selanjutnya berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernaliti dan mandiri. Ini adalah untuk nilai-nilai kebajikan yang sedang dibumingkan. Jadi di luar itu contoh percaya diri, kepemimpinan itu semuanya ada di dalam diri kita. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya dia melakukan perilaku itu 1, menghindari kehukuman. Ya udah gitu aja dah, gitu, ikut aja dah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan gitu ya, kita berlaku, ayo kita datang pagi, nanti dapat dia. Nah, itu kan ada seperti itu. Itu dua ini itu dari eksternal, jadi ada dorongan dari luar. Nah, kalau ayo melakukan supaya nggak dihukum, ayo kita ikut-ikutan aja. Itu yang pertama. Yang kedua penghargaan. Ayo kita dapat nilai sekian, dapat hadiah. Itu jadi eksternalnya. Sedangkan
ada lagi yaitu motivasi internalisasi yang perlu dibangun, yaitu untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang harus kita bangun. Jadi anak harus mempunyai apa? Orang menjadi yang mereka inginkan. Saya ingin jadi apa sih? Saya ingin jadi seperti apa sih? Itu dari dalamnya. Dan nilai-nilai dari dalam itu yang harus motivasi perilaku manusia yang harusnya dimiliki oleh anak-anak kita. Itu yang harus ditumbuhkan. Oke, sudah ya. Selanjutnya masalah tadi hukuman dan penghargaan. Ini tadi ada sedikit hukuman, ada perbedaan. Penghargaan tadi semua sama. Ternyata hasil penelitian itu ternyata untuk penghargaan dan hukuman itu mempunyai atau tujuan akhirnya itu identitas anak itu gagal. Jadi kita sebenarnya gagal mendidik anak itu jika kita memberikan hukuman dan penghargaan. Itu hasil penelitian. Kenapa? Yang pertama, untuk penghargaan pengaruhnya jangka pendek. Jadi kalau saya dapat hadiah nanti, berarti hanya pas hadiah ada hadiahnya aja dia akan melakukan. Tapi kalau tidak, enggak. Yang kedua, yang kedua untuk penghargaan itu tidak efektif. Yaitu tadi yang mau dia yang akan bersemangat, yang tidak mau nggak usah lah hadiah cuma kayak gitu. Nah itu. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Contoh, Bu Saryani dapat hadiah, Bu Rika enggak, pasti tengkar nanti. Oh, kamu dapat aku enggak. Itu hasil penelitian. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi waktu anak mengerjakan, jika dia hanya berorientasi pada penghargaan, ketepatan dia mengerjakan dan sebagainya itu biasanya agak melenceng. Awalnya bagus, tapi lama-lama dia akan melenceng karena dia hanya berorientasi pada penghargaan. Selanjutnya, penghargaan merupakan kualitas. Nah, kualitasnya anak yang sebenarnya bagus belum tentu. Mungkin ada waktu itu yang Bu Saryani lebih cepat, akhirnya dapat. Yang Bu Rika sebenarnya bagus, tapi karena dia lambat, akhirnya tidak. Tapi yang nanti akan berproses itu Bu Rika. Yang Bu Saryani, sudah saya dapat, sudah deh, gitu, selesai kan? Gitu. Itu dari kualitasnya akan menurun. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Gitu. Penghargaan yang kita berikan itu juga akan mematikan kreativitas anak. Jadi kalau itu tadi, dia akan berlomba-lomba hanya mendapatkan hadiah. Kreativitasnya enggak, pokoknya selesai kan selesai. Ya nulis cepet-cepetan. Udah, pokoknya nulis terserah, mau jelek, mau bagus, pokoknya dapat itu. Kreativitasnya akan berkurang. Selanjutnya, penghargaan itu juga menghukum. Jadi anak yang ingin dapat penghargaan tapi tidak dapat juga akan menghukum diri. Kenapa sih tadi kok enggak saya dapat itu? Akan menjadi beban dirinya sendiri. Itu penghargaan kalian. Itu dasar penelitian. Selanjutnya untuk hukuman ternyata juga sama. Hukuman itu bersifat tiba-tiba. Hukumannya kan contoh tadi datang, kamu sekarang dulu kan gitu, tanpa kesepakatan, tanpa konsekuensi. Oh anak itu datang pakai sepatu putih, ya udah sepatunya dilepas. Kan tanpa ada, kalau kayak gini harus ada yang seperti ini, itu tidak ada, tapi langsung. Itu juga. Selanjutnya satu arah aja. Anak tidak akan bisa berkutik. Kalau anak sudah, Bu Guru pasti Pak Guru ngomong lepas, ya dia cuma lepas, nggak mungkin bisa itu. Selanjutnya tanpa melalui kesepakatan, ya dia tidak ada kesepakatan, hukuman itu langsung. Biasanya seperti itu. Selanjutnya berupa fisik maupun psikis. Nah, kata Bu Saryani tadi ada ya fisik sama psikis berarti verbalnya dia. Selanjutnya murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu yang verbal. Jadi hukuman juga bisa bersifat psikis, fisik ataupun verbalnya anak. Di sana itu juga akan merusak mentalnya anak. Nah, jadi hasil penelitian ternyata hukuman dan penghargaan itu nantinya merusak identitas atau identitasnya gagal. Anak itu akan gagal, tidak mempunyai motivasi intrinsik, hanya dari eksternal saja. Itu berarti ternyata penghargaan dan hukuman tidak baik untuk kita terapkan di sekolah. Berarti kalau bisa segera kita kurangi sedikit. Bagaimana caranya? Yaitu ini ada lebih bagusnya, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu
sudah direncanakan dan sudah disepakati. Jadi sebelum terjadi awal ajaran kita sudah sepakat kalau ada pelanggaran keyakinan kelas atau pelanggaran peraturan apa yang harus kita lakukan itu sudah itu. Tapi ingat tidak langsung ya, tidak langsung konsekuensi tidak langsung. Selanjutnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid, jadi sepakati disetujui. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Memang untuk konsekuensi tetap ya, nggak nyaman anak. Terus ini diberikan berdasarkan suatu data pada umumnya yang diukur. Jadi konsekuensi itu diberikan setelah berapa kali. Jadi nggak langsung. Kalau hukuman kan langsung. Tapi kalau konsekuensi tidak, 3 kali melanggar baru konsekuensi. Kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Ayo berarti silakan dilakukan. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak melatih anak untuk bertanggung jawab juga. Mulai melatih anak bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lebih bagus ternyata selain konsekuensi, yaitu apa? Ini namanya restitusi, mencari solusi untuk masalah. Ini juga identitasnya nanti anak akan menjadi sukses. Apa itu? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi nanti ada restitusi, lanjutannya nanti ada segitiga restitusi. Jadi kita akan memecahkan solusi untuk anak, mencegah masalah anak itu untuk dia kembali lagi ke kelompoknya, bukan untuk dikucilkan. Jadi dia akan tetap diterima seperti biasa, itu memperbaiki hubungan. Selanjutnya ada tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan ke anak, maunya kamu bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melakukan seperti ini? Nah, itu namanya tawaran. Jadi tidak ke pasaran. Berarti kamu harus seperti ini, tidak. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi anak kita lihat, benar-benar kita lihat bagaimana sih anak ini. Itu restitusi. Selanjutnya mencari kebutuhan saya mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, nanti juga saya terangkan. Di sana kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Contoh, kita sekarang biasanya anak-anak kan bawa bekal. Karena ada satu anak, Doni, itu sering minta makanan anak teman-temannya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia itu kebutuhan kesenangan. Artinya sebenarnya dia itu suka makanan yang macam-macam. Tapi karena ibunya tiap hari bawanya telur aja, makanya dia minta ke teman-temannya gitu. Sebenarnya dia sebenarnya tidak kategori nakal atau enggak, tapi dia memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu apa? Untuk senang pada suatu makanan. Tapi karena ibunya bawanya cuma itu, akhirnya dia melarikannya atau kesenangannya dibebankan ke teman-temannya. Oh, ini bawa sosis, itu bawa dia makanya senang. Itu kemudian dasarnya akhirnya terpenuhi oleh kelakuan itu. Oke. Selanjutnya dia ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadi katakan bahwa dia tidak akan terhakimi, dia tetap akan diterima oleh kelompoknya. Itu restitusi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, ada namanya segitiga restitusi. Bu. Jadi nanti kalau anak-anak ada masalah, kita gunakan segitiga restitusi, yaitu ada 3. Yang pertama yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anaknya, kita identitasnya, kita sebagai identitas, artinya kita cari setiap orang kita dia sebenarnya bersalah tapi kita sukseskan. Contohnya ini ada kata-katanya. Setiap orang itu, contoh Bu Sari ini kamu kemarin itu ya menyembunyikan sepatunya Ica. Iya Bu. Oh iya, dapat itu apa? Iya nggak apa-apa. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita sukseskan dia. Jadi jangan makin dia kamu kok kayak gitu. Enggak, tapi kita sukseskan. Kita junjung ya, kita sukseskan. Setiap orang itu pasti melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Nah itu. Terus selanjutnya ada kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah setelah tahu kita stabilkan identitasnya, kita ke validasi tindakan yang salah. Dengan itu ada kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Jadi kita cari alasannya.
kenapa kok dia melakukan hal tersebut. Ya kayak tadi Doni, kenapa kok dia, karena itu tadi makanannya tetap dia pingin yang lain-lain, ibunya nggak bisa buat gitu. Jadi alasannya itu. Selanjutnya itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Dia kita tawarkan. Kesalahannya selalu kita tawarkan bagaimana yang terbaik ya. Dan itu setelah validasi tindakan yang salah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah di sini nanti ada tugasnya ibu wali kelas ataupun ibu guru untuk mapel itu juga ada, yaitu keyakinan kelas. Harus kita buat kesepakatan. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Nah bisa harus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu yaitu untuk menanyakan keyakinan. Dari situ anak tidak akan terhakimi. Dengan solusi segitiga resolusi, anak akan mengetahui, oh saya posisinya di sini, saya harus bagaimana, baiknya saya seperti apa. Dia akan tahu sendiri tanpa kita paksakan. Dan kita mengetahui, oh kebutuhan dasar anak ini yang kurang adalah yang bagian ini, bagian spiritual atau kesenangan atau penguasaan kelas kayak gitu. Itu yang kita gali. Oke ya, nanti ini bisa diterapkan untuk Bapak Ibu guru. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu penguasaan. Penguasaan itu artinya menguasai orang. Jadi ada yang sifatnya anak, saya ingin berkuasa. Dia di kelas nggak bisa, di lapangan dia kuasa. Gitu. Itu namanya kebutuhan, itu kebutuhan dasar. Sebenarnya harus terpenuhi, tapi karena di sekolah dia tidak, contoh nggak jadikan ketua kelas apa, dia pasti diam. Nanti tapi kalau di lapangan dia paling berkuasa. Nah itu berarti dia memenuhi kebutuhan dasar penguasaan terhadap dirinya orang lain. Oke, mungkin ya Pak ini betul nggak? Oke, banyak kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga mungkin di rumah tidak dapat kasih sayang, maka dia akan melampiaskan di sekolah. Ada yang manja, ada yang itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari di mana tempat yang bisa saya terpenuhi kebutuhan itu. Itu. Selanjutnya kebebasan, bebas memilih. Ya, memilih. Jadi makanya ada yang mata pelajaran apa dia tidak semangat, karena dia tidak, sebenarnya saya tidak suka itu. Ada yang seperti itu. Ya, dia nggak bebas dengan itu. Oh, saya pelajaran bahasa ini nggak suka. Itu berarti dia tidak bebas dengan. Nah, ini keyakinan kelas itu mungkin Bapak kepala sekolah nanti bisa mulai diterapkan di kelas-kelas, wali kelas ataupun guru mapel boleh. Kita membuat keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu diskusi berdiri munculnya peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi nanti dari kelas kita bisa nanti angkat menjadi keyakinan sekolah. Yang pertama peraturan. Peraturannya datang tepat waktu. Nah di sana di kelas-kelas juga sama. Jadi waktu anak nanti terlambat, waktu kita melakukan segitiga restitusi, kita bisa menanyakan keyakinan yang dilanggar. Keyakinan mana yang kamu langgar? Oh saya itu tidak datang tepat waktu atau datang tidak tepat waktu. Nah di sana. Atau terlambat kalau bilang, nah terlambat di sana. Itu bisa nanti bagaimana terus kalau berarti saya harus bangun lebih pagi. Itu kesadaran dari anak muda sendiri tanpa kita paksakan. Dia sudah tahu yang keyakinan mana yang dilanggar, dia sudah tahu yang harus dilakukan. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak, itu kita hilangkan. Jadi kata-kata negatif kita hilangkan semua. Kita jadikan positif. Kalau tadi sudah tidak makan di dalam kelas, berarti makan pada saat istirahat. Nah itu kita positifkan. Jadi jangan sampai ada kata-kata tidak atau jangan. Jangan datang terlambat, nanti jangannya hilang, jadi terlambat semua. Kan gitu ya. Datang tepat waktu kan gitu. Kalau anak-anak mungkin memberikan nanti di kelas mengusulkan jangan terlambat gitu. Oke, kita positifkan menjadi datang tepat waktu gitu. Itu harus dipakai semuanya. Jadi nanti bisa di kelas-kelas kita buat keyakinan itu, nanti setelah dari kelas dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah. Oke. Selanjutnya menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan dan kaitan kelas. Jadi nilai kebajikan mana yang harus kita angkat?
Tadi kan sudah mungkin kejujuran, boleh kita angkat semuanya. Di kelas sudah ada. Selanjutnya diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencemari keyakinan kelas. Terus diskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Kalau meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun atau setiap semester bisa kita ganti keyakinan kelas. Oke, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dari situ nanti kalau anak-anak ada yang melanggar bisa langsung kita tanyakan, yang mana keyakinan kelas yang kamu langgar. Kalau yang contoh setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jadi rame dan sebagainya, berarti apa yang harus kamu? Berarti saat ada pelajaran atau guru menerangkan, berarti saya harus mendengarkan. Jadi itu muncul dari anak sendiri, bukan guru. Anak yang akan ngomong, anak sendiri yang bilang. Kita hanya mendengarkan, kita atau mengarahkan, betul. Jadi itu akan muncul dari dirinya sendiri atau motivasi internalnya akan muncul. Tuh, kalau kelas 5 bisa seperti itu, selalu bersikap positif dan sebagainya itu bisa dibaca. Senantiasa membantu, nanti bisa dibuat kesepakatan. Jadi intinya kalimatnya positif dan bisa mengarahkan anak. Jadi nanti waktu melanggar anak bisa, oh ini, berarti saya harus bagaimana? Bisa sendiri. Oke, selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau ini tadi di bidang anak, sekarang ke guru. Ada 5. Dari bidangnya itu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, 3 menjadi seorang teman, 4 memantau, 5 manajer. Kalau penghukum itu pasti kata-katanya kasar. Kamu datang terlambat lagi. Nah, itu posisi kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Selanjutnya yang kedua pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana sih? Itu aja kok gak bisa. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Terus kalau sebagai teman, guru memposisikan sebagai teman, udah gak apa-apa, nanti balik lagi sama guru. Itu sebagai teman. Ya. Selanjutnya kalau pemantau itu dia sudah tahu aturannya dan ada konsekuensi. Nah, dia memantau berapa kali? Ayo, kamu sudah tahu kan konsekuensinya? Nah, itu memantau. Nah, yang diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer. Guru sebagai manajer artinya kita membimbing anak untuk menjadi baik, bukan menjadi penghukum ataupun sampai nomor 3. Kalau pemantau mungkin sudah mulai ya, karena ada aturan, ada konsekuensi, kita sudah sesuai realnya, kesepakatannya sudah jelas. Tapi yang diinginkan adalah sebagai manajer. Manajernya di sini guru menjadi teman ataupun pemantau juga. Jadi semuanya tapi penghukum dan pembuat masalah tidak ini. Jadi kata-katanya bagus, menegurnya bagus. Ini yang diharapkan di budaya positif. Dan anak akan akhirnya nyaman, aman, dan itu tadi ingin di sekolah terus, saya tidak mau pulang, saya ingin di sekolah saja, lebih nyaman daripada di rumah. Itu diharapkan. Oke, itu saja dari saya untuk pemaparan budaya positif. Semoga nanti kedepannya anak-anak kita sudah banyak, dan sebenarnya di sini untuk budaya positif yang sudah diterapkan. Contoh kejujuran, kalau mengajarkan soal harus dibicarakan sendiri, itu harus kita tanamkan terus. Ada yang lain nanti, yang lain-lainnya bersolawat setiap hari Jumat, datang tepat waktu, sudah banyak sebenarnya. Cuma kita tinggal bagaimana memposisikan kita sebagai manajer yang baik buat anak-anak. Jadi kita akan membuat anak-anak aman, nyaman di sekolah tanpa harus menghukum atau menghakimi mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia satu Sumire bergerak bersama. Oke, terima kasih. Atas pemaparan diseminasi yang dilaksanakan kita bersama, semoga bermanfaat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan anak didik kita. Selanjutnya acara penutup dan doa.
Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi